Shalom jemaat yang terkasih, dalam rangka mengikuti himbauan pemerintah selama PPKM, maka GKI Damai akan melangsungkan ibadah dengan teknis perekaman mandiri untuk ibadah mulai tanggal 11, 18, dan 25 Juli 2021 ini. Di tengah segala keterbatasan kita dalam beribadah, dalam masa PPKM ini, biarlah hal itu tidak membatasi iman kita. Sekalipun ketika kita harus menjalankan ibadah dengan terbatas. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah keterbatasan saat ini, karena ada PPKM darurat dari pemerintah, biarlah kita mengingat satu hal, yaitu dari firman Tuhan yang ada di dalam kitab Ratapan pasal 3, ayat 22 dan 23 yang berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jemaat yang terkasih, biarlah di tengah segala keterbatasan kita, iman kita tidak bisa dibatasi, karena kita percaya Allah yang tidak terbatas menjanjikan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memelihara kehidupan kita. Biarlah kita tetap teguh berdiri atas dasar firman Tuhan ini. Besar kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom keluarga damai. Ibadah pada hari ini Minggu 11 Juli 2021 akan dipimpin oleh Pendeta Samuel Kristiono dengan tema mendengar dan berkata benar. Mari kita memasuki saat hening untuk mempersiapkan ibadah kita. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh bersama-sama datang beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita bersama akan mengawali ibadah ini dengan mendasarkan ayat yang memimpin ibadah kita dari kitab Amsal pasal 4 ayat 23 hingga 24. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui ibadah ini kita belajar untuk mendengar dan berkata benar. Karena itu kita akan membawa hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Hai Kristen, nyanyilah bersama dengan umat Tuhan di dunia ini. Kita akan memuji Tuhan kita. Haleluya, amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita akan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Allah dan kita akan memohon ke hadapan Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah di hadapan Allah. Kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami, seringkali tutur kata kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kami menyakiti sesama kami. Dengan mudah kami mengeluarkan kata-kata kasar, umpatan, makian, bahkan kutukan. Bapa, tanpa kami sadari, sesungguhnya kalimat-kalimat kami, bahkan sikap dan ekspresi kami, membuat orang-orang di sekitar kami terluka. Dan kami dengan gampangnya melupakan semua peristiwa itu tanpa kami sadari bahwa sesungguhnya kami telah membuat mereka tersakiti hatinya, bahkan terluka. Bisa jadi mereka mulai menjauhi Tuhan oleh karena sikap kami yang menunjukkan kesaksian yang buruk. Bapa, pada hari ini kami datang dan memohon ampun. Kiranya Engkau berkenan untuk menolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh menyadari akan kesalahan kami. Kami bersedia untuk dikoreksi dan kami mau diubah oleh Allah. Sehingga hidup kami tidak menjadi kumpulan hal-hal yang menyakitkan dan membuat orang menjadi tawar hati. Bapa, ampuni kami pula ketika kami tidak bisa menyampaikan kata-kata yang benar. Bahwa selama ini orang mulai ragu. Karena ketika kami menyampaikan suatu kalimat, tidak lama kemudian kami justru menyangkalinya. Atau apa yang kami lakukan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kami katakan. Bapa, ajarlah kami untuk konsisten. Dan ajarlah kami untuk berkata-kata dengan benar. Biarlah apa yang kami ungkapkan melalui mulut bibir bahkan tingkah laku kami menunjukkan kesaksian yang benar. Kesaksian tentang firman-Mu, dan kesaksian yang bisa membawa orang mengenal Allah yang benar. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh pengakuan kami ini, dan kami mau membuka hati untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah dan tuntunlah kami. Kami mengundang Roh Kudus untuk menolong kami, supaya benar-benar firman dan kebenaran Allah kami terima, dan menolong kami untuk bisa berkata dan bertingkah laku dengan benar. Di dalam Kristus Sang Teladan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus, pasal yang ke-6 ayat 14 hingga 29. Markus pasal 6 ayat 14 hingga 29, firman Tuhan berbunyi demikian. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya
tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Seandainya suatu hari Bapak Ibu Saudara mendengarkan bentakan, umpatan, makian, atau kutukan yang membuat panas telinga, atau dendam yang tak tertahankan, sebaiknya kita tidak cepat terpancing emosi. Karena kita perlu memeriksa apakah hal itu sekedar provokasi atau memang layak kita ini menghadapinya dengan tegas. Untuk membedakan apakah hal itu merupakan provokasi dan bagaimana kita bisa menyikapinya dengan baik, kita tidak akan membahasnya hari ini. Namun Bapak Ibu diundang dalam diskusi menarik bersama kelompok PA Damai pada hari Kamis tanggal 15 Juli pukul 7 malam dengan tema menyikapi provokasi. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, jika itu bukan provokasi, jika itu memang merupakan sesuatu yang benar, kita pun harus memeriksa dengan teliti. Jangan-jangan itu adalah ucapan kita sendiri. Loh, kok bisa begitu? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kemajuan teknologi sekarang ini, kita dapat mengubah tinggi rendahnya nada, warna suara, sehingga kita tidak lagi dapat mengenali suara siapa itu. Dengan perangkat keras ataupun lunak, ya, suara kita ini bisa dimodifikasi sehingga kita tidak lagi dapat mengenalinya. Seandainya ada orang yang merekam kemarahan Anda, bentakan Anda, umpatan, makian, atau kutukan yang pernah Anda lontarkan, kemudian suara itu dimodifikasi dan suatu hari, ya, suara itu dilontarkan balik kepada Anda. Jika Anda tidak dapat mengenali suara itu, kira-kira bagaimana perasaan Anda? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita merenungkan 4 hal pada hari ini. Ya, yang pertama, kita akan merenungkan bahwa kita perlu mendengar dulu, baru berbicara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin perasaan yang muncul pada saat kita mendengar suara yang tidak enak tadi, ya, entah itu adalah makian, bentakan, atau apapun. Mungkin perasaan itulah yang muncul pada korban yang Anda bentak, yang Anda umpat, yang Anda maki, atau yang Anda kutuk.
Seperti itulah dendam mereka, kehancuran dan sakit hati mereka. Tapi apakah kita pernah peduli dengan segala yang keluar dari mulut bibir kita? Bahkan tidak jarang kata pedas dan mematikan itu bisa juga muncul di balik intonasi yang lembut. Kelihatannya kalimatnya lembut, tapi di dalamnya berisi ancaman yang mengerikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan indera pendengaran ya itu lebih cepat dibanding dengan motorik bicara pada bayi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin manusia itu belajar terlebih dahulu untuk mendengar. Bahkan setelah dia mendengar dengan baik, maka dia perlu belajar memahaminya dengan baik. Baru kemudian dia belajar untuk mengekspresikan respon yang muncul dari dalam dirinya itu melalui bicara. Allah ingin supaya manusia mendengar dulu, baru berbicara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini membawa kita kepada perbincangan yang ramai pada saat itu di Galilea. Polemik tentang siapakah Yesus. Ada yang menganggap Yesus itu Elia, ada yang menduganya sebagai nabi-nabi, seperti nabi-nabi yang terdahulu. Namun yang menarik justru pendapat penguasa Galilea, Raja Herodes Antipas. Karena dia menganggap Yesus sebagai Yohanes. Memang ada yang menganggap demikian. Namun kenapa penguasa Galilea ini menganggap Yesus sebagai Yohanes? Aneh sekali. Bukankah Yohanes itu sudah mati? Ya, bahkan Herodes sendiri yang menyuruh pengawalnya untuk memenggal kepala Yohanes, ya. Dan kepalanya yang sudah dipenggal itu kemudian diserahkan kepadanya di atas sebuah nampan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, apa yang memenuhi pikiran orang, itulah yang terucap. Bahkan apa yang ada di dalam hati, itulah yang terpancar keluar. Pemenggalan kepala Yohanes tentu menggelisahkan Raja Herodes. Dan sekalipun tidak ada yang mendakwanya lagi, namun ketakutan itu baru muncul ketika Yesus menyuarakan suara kebenaran seperti Yohanes. Herodes menganggap atau setidaknya mengkhawatirkan jika Yohanes bangkit lagi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagian pertama ini benar-benar mengingatkan kita. Mendengar dulu, baru berbicara. Nah, apakah kita juga demikian? Hal yang kedua adalah bagaimana kita itu diajak untuk memeriksa pikiran dan kemudian mengoreksi hati. Memeriksa apa yang ada di dalam pikiran kita. Lalu kita juga mengkoreksi apa yang ada di dalam hati kita. Hal-hal apa yang banyak memenuhi pikiran Anda? Kerakusan, kehausan kuasa, atau sakit hati dan kebencian masa lalu. Kegelisahan untuk membalas dendam karena kita merasa sebagai objek, sebagai orang yang tersakiti. Dan kalau itu yang memenuhi pikiran kita, tidak heran jika kalimat-kalimat kita seringkali berisi tuduhan. Kata-kata kasar, pedas, kotor, atau sikap yang reaktif dan defensif. Seringkali Tuhan mengingatkan melalui orang-orang yang ada di dekat kita. Entah itu pasangan, anak, ya, atau sahabat kita. Itu kalau mereka masih berani menyampaikannya kepada kita. Namun ketika kita terus mengeraskan hati atau mengabaikannya, maka suara itu makin lama akan makin lemah sampai kemudian tidak terdengar lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sikap Herodes terhadap Herodias adalah contoh yang nyata. Saat Yohanes menegur Herodes tentang perselingkuhannya dengan Herodias, ia masih melihat Yohanes sebagai orang yang suci dan benar. Jadi Herodes ini sebetulnya tidak negatif thinking dulu terhadap Yohanes. Namun sayangnya dia tidak bertobat dan tidak bertindak tegas. Ia membiarkan dirinya terombang-ambing. Dan meski ia masih berusaha untuk melindungi Yohanes,
Tetapi itu tidak mengubah sikap hidupnya. Dia membiarkan dirinya terombang-ambing. Dan itu sangat berbahaya. Karena iblis akan menghempaskan dia. Kita pun harus memperhatikan ini. Ketika iblis mulai mengombang-ambingkan kita, maka kita pun harus siap. Suatu saat iblis akan menghempaskan kita. Seperti itulah iblis yang memakai dendam Herodias untuk terus cari kesempatan untuk bisa memuaskan dendamnya. Sampai suatu saat ketika dia melihat sebuah peluang, akhirnya dia memperalat Salome untuk membunuh Yohanes. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memeriksa pikiran kita. Kita perlu mengkoreksi hati kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memikirkan siapa yang Anda dengar. Siapa yang lebih banyak mempengaruhi telinga kita. Ketika kita mendengar sesuatu yang salah, itu berbahaya sekali. Jika Herodes berani menolak permintaan itu, yaitu permintaan untuk memenggal Yohanes, maka dia menghadapi satu resiko yang keras sekali. Kenapa? Karena dia akan dipermalukan oleh tamu-tamunya. Ya. Tetapi sebetulnya dia punya hak untuk itu. Dan kalau dia bisa tegas, maka Yohanes tidak akan dibunuh. Dan itu berarti dia masih bisa mendengar lagi suara-suara kebenaran dari Yohanes. Namun karena rasa malu dan ragu, akhirnya Herodes diinjak oleh iblis untuk mengikuti kemauan Herodias. Dan ketika Herodes memberikan telinga untuk mendengar Yohanes, maka masih ada ruang untuk memikirkan kebenaran, untuk dia bisa dikoreksi. Tetapi ketika dia sudah mendengarkan Herodias, habislah semua kebenaran itu. Habislah kesempatan-kesempatan untuk mendengarkan kebenaran itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal penting yang perlu kita pikirkan hari ini adalah siapa yang lebih banyak Anda dengar. Kalau Anda sulit mengenalinya, mari kita melacak melalui beberapa pertanyaan berikut. Apa isi kata-kata Anda? Kalimat-kalimat yang terus menyalahkan, ungkapan sakit hati, kemarahan, cacian, makian, atau kata-kata yang sejuk. Kata-kata yang menguatkan, yang membangkitkan harapan, dan menolong orang untuk menjangkaunya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya ini sangat bergantung. Siapa yang lebih banyak Anda dengar? Apa yang mengisi pikiran dan hati Anda? Saudara, tiap hari Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Di GKI Damai ada bacaan leksionari, ya. Ada renungan samas. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar Anda untuk meredam emosi. Kita bisa dikuatkan kepercayaan diri kita, mengkoreksi yang salah tentang diri kita, dan menuntun, menyemangati kita untuk bisa melakukan kebenaran. Mendampingi kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Jadi siapa yang Anda dengar? Itu akan menentukan apakah kita akan berkata benar atau tidak. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang Anda dengar ini akan menolong Anda untuk bisa memikirkan hal yang terakhir, yang keempat, yaitu bagaimana kita waspada dalam menjaga hati. Karena kalau yang kita dengar itu selalu membuat kita berefleksi, mengingatkan kita tentang kebenaran-kebenaran, maka kita akan menjadi waspada. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, maka kita akan menutup telinga, kita akan mengabaikan hal-hal yang penting di mana Allah ingin mengkoreksi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang keempat ini, waspada dan menjaga hati ini tidak bisa kita lakukan dengan pasif. Kalau kita ingat Amsal 4 ayat 23 dan 24, maka di sana ada dua hal penting yang disampaikan. Yang pertama adalah menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Ya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita tidak perlu berbicara banyak. Bahkan kita juga tidak bisa menampik kesan orang ketika mereka melihat kita. Orang akan melihat
apa yang terpancar dari kehidupan kita. Karena itu kita perlu waspada dalam menjaga hati kita. Nah, yang kedua adalah buanglah dusta. Mulut serong, ya, kata-kata yang menyesatkan, bahkan inkonsistensi apa yang kita katakan dan lakukan. Diperlukan lebih banyak kebohongan baru untuk menutupi kebohongan-kebohongan lama yang telah terucap. Di dalam Amsal 4 ini kita diminta untuk membuang segala macam dusta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perbaiki hidup kita ini dengan menjaga hati. Mari terus mengisi hati dengan suara Allah. Pikirkan kebenaran-kebenarannya. Dengarkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang menggemakan kebenaran Allah. Terhadap hal yang mesti dikoreksi, jangan lagi menunda, apalagi membiarkan diri terombang-ambing. Ingat, iblis selalu memanfaatkan keraguan-raguan kita. Karena itu sudah waktunya buat kita pada saat ini untuk memutuskan bahwa kita harus memperbaiki diri. Kita harus berjalan bersama dengan Kristus, Sang kebenaran sejati. Amin. Mari kita bersama memasuki saat hening. Mari kita bersama menyatukan hati kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kalau hari ini melalui ibadah ini, kami dituntun dan diarahkan untuk memeriksa apa yang ada di dalam pikiran dan hati kami. Apakah kami mendengar dengan baik, sehingga itu menjadi masukan yang sehat bagi pertumbuhan iman dan psikologis kehidupan kami. Bapa, ketika kami mengisi atau membiarkan hal-hal yang buruk memenuhi hati dan pikiran kami, maka tidak jarang kami terprovokasi, bahkan kami menyakiti sesama kami. Tidak jarang pula kami membiarkan diri diombang-ambingkan oleh iblis, sehingga akhirnya kami terjatuh di dalam berbagai-bagai dosa. Kami terus berdoa supaya Allah menolong kami untuk mengendalikan diri, sehingga kami menjadi orang-orang yang boleh hidup benar sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Dan bahkan kami memberikan penguatan-penguatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami melalui tutur kata dan tingkah laku kami. Bapa, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk negeri kami yang sedang menghadapi pandemi. Virus COVID-19 yang begitu berbahaya ini telah memporak-porandakan kehidupan ekonomi, pembangunan di negeri kami ini. Secara khusus kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar, mereka yang harus kehilangan anggota keluarganya, bahkan mereka yang dalam kondisi sakit dan sampai hari ini mereka masih bertanya-tanya, masih mungkinkah mereka untuk sembuh? Karena itu kami ingin berdoa untuk setiap nakes. Kami ingin berdoa untuk para medis Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk rumah sakit di mana kebutuhan begitu mendesak. Dan sungguh Tuhan, fasilitas maupun tenaga kesehatan yang ada seolah begitu kurang dan tidak sanggup memenuhi kebutuhan para pasien yang terinfeksi virus ini. Bapa, kami mau berdoa supaya saudara-saudara kami yang perlu perawatan ini tetap bisa ditangani dengan baik. Kami berdoa supaya Tuhan tetap memberikan pengharapan kepada anggota jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena hal ini. Kami pun ingin berdoa untuk proses vaksinasi. Kami tahu Tuhan bahwa setiap kali dibutuhkan, maka ada berbagai kesulitan yang seringkali muncul. Bapa, kami berdoa supaya vaksinasi bisa dilakukan secara merata dan dilakukan dengan baik dan benar. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pergumulan saudara-saudara kami yang saat ini kehilangan anggota keluarganya. Kami ingin menyerahkan Bapa
untuk keluarga almarhum Bapak Suhendro, yaitu ayahanda dari Bapak Gunawan Sukailan. Begitu pula dengan keluarga almarhum Bapak Benyamin Wibisono, yaitu ayahanda dari Ibu Puspita. Kami mohon supaya Tuhan beri penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang kehilangan anggota keluarganya ini, supaya mereka dimampukan untuk menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan, dengan semangat, oleh karena Tuhan menyertai mereka. Bapa, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk kebijakan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah. Biarlah masyarakat memiliki ketaatan dan sama-sama menjaga diri dengan penuh tanggung jawab, sehingga virus ini bisa dilokalisir dan negeri kami ini boleh dibebaskan dari virus yang mengerikan ini. Bapa, pada saat ini kami juga ingin berdoa, kami mengucap syukur untuk keluarga Bapak Alfa dan Ibu Tiffany, karena Tuhan telah mengaruniakan seorang anak kepada mereka berdua. Kami mengucap syukur untuk kehadiran Noah. Tuhan terus berkati pertumbuhan anak ini. Berkati pula pemulihan kesehatan ibunya. Bapa, di depan kami ada pekan yang baru. Pekerjaan yang harus tetap kami lakukan, sekalipun kami harus melakukannya di rumah. Sekalipun ada keterbatasan karena kami tidak bisa berada di tempat kerja seperti biasanya. Kami berdoa pula ya Bapa, supaya kebutuhan pangan, pasokan-pasokan, oksigen, dan beberapa obat-obat yang dibutuhkan, biarlah Tuhan menolong untuk bisa dicukupi dengan baik. Kami menyerahkan seluruh permohonan kami ini. Kami menyerahkan pergumulan kami. Karena itu kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan mengingat akan baptisan kudus, marilah kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita memasuki pelayanan persembahan yang akan didasari dari Nats Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berikan persembahan kita dengan diiringi pujian dari PKJ 103 ayat 1. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri.
kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Ajarlah kami peka mendengar kehendak-Mu dan berani selalu mempersaksikan Engkau dalam hidup kami. Saat ini kami persembahkan syukur kami, terimalah untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan bersama, biarlah kita senantiasa dengar-dengaran akan suara Tuhan. Suara Tuhan sajalah yang mengisi hati dan pikiran kita. Mari kita arahkan hati kita untuk bersama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.